Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Angsuri Kurniawan, kelas manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini saya disuruh membuat video untuk menjelaskan tugas mengenai penafsiran fungsi permintaan pada data penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan XYZ dan data pada penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan ZXY. Data seksi silang penjualan produk Yamaha WR 155 di pasar. Analisiskan regresi secara manual, analisis korelasi dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Perusahaan XYZ pada penjualan produk Yamaha WR 155. Yang pertama, analisis regresi secara manual. Yang kedua, analisis korelasi produk momen. Yang ketiga, koefisien determinasi ketiga tersebut beserta kesimpulannya. Untuk yang B juga sama, perusahaan ZXY penjualan produk Yamaha WR 155. Analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi beserta kesimpulannya dari ketiga tersebut. Yang C-nya gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Sama itu juga seperti dua perusahaan yang tadi disebut. Contoh kasus penafsiran fungsi permintaan dengan metode tidak langsung ini data penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan XYZ. Untuk tahun 2012 harga price yaitu 37.900.000 dan jumlahnya quantity yaitu 120. Dan untuk tahun 2019 yaitu 36 juta pas dan jumlahnya yaitu 322. Data penjualan produk Yamaha WR 155 pada perusahaan ZXY tahun 2012 yaitu harga flashnya 38.100.000 dan jumlah kuantitinya yaitu 110. Untuk tahun 2019 nya yaitu 36.900.000 dan jumlah kuantitinya yaitu 250. Yang ketiga, untuk data seksi silang penjualan produk Yamaha WR 155 di pasar. Sama ini tabel yang di atas, yang di sini digabungkan. Untuk selanjutnya itu 4 analisis regresi, analisis korelasi dan koefisien determinasi. Untuk perusahaan XYZ pada penjualan produk Yamaha WR 155, yang pertama, cari analisis regresi secara manual. Ini N itu pada tahun 2012 sampai ke 2019 yaitu 8 tahun. Harga fresh ini dengan kode X yaitu tahun pertama 37.900.000 untuk perusahaan XYZ. Jumlah key-nya, jumlah quantity yaitu dengan kode Y dengan sebanyak 120. Nah, kita cari dulu X nya yaitu dengan mengkalikan 3X nya dikali Y yaitu 37.900.000 dikali 120, hasilnya segini. Dan untuk yang ini X2 dengan kode X2 yaitu X dikuadratkan, dan untuk Y ini sama Y dikuadratkan. Ini hasilnya sigma X nya yaitu 296 juta. Dan ini untuk jumlah quantity yaitu jumlah banyak barangnya yaitu sigma Y, dan ini sigma XY, ini sigma X kuadrat, dan ini sigma Y kuadrat.
Nah, jikalau sudah dibuatkan tabel seperti ini, yaitu untuk memudahkan pencarian analisis regresi secara manual, yaitu dengan rumus Bn tahun sigma x y dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi n dikali sigma x2 kuadrat dikurangi sigma x kuadrat. Nah, untuk hasilnya yaitu min 0,00011 dan untuk A nya yaitu dengan rumus Y dikurangi B kali X. B yang ini hasil B nya. Untuk Y nya yaitu sigma Y dibagi N. Sigma Y itu 1736 dibagi 8 217, dan untuk rumus X nya yaitu sigma X dibagi N yaitu 50.000. Nah, untuk A nya yaitu Y kurangi B X kali X yaitu 217, yang ini dikurangi 0,0011 dikali 37 050, hasilnya 217 dikurangi 428,1 sama dengan hasilnya B sama dengan 0,0011. A nya yaitu Y kurangi B X. Y dengan rumus sigma Y dibagi N yaitu sigma Y nya 1,736, sigma Y yang ini dibagi 8 hasilnya 217, dan X nya untuk rumusnya sigma X bagi N yaitu 296 juta. Dibagi 8 yaitu 77.050.000. Untuk A nya kita cari dengan rumus Y kurangi B kali X. 217 dikurangi 0,0011 dikali 37.050.000 yaitu 217 dikurangi min 428,1 hasilnya 4498. Berdasarkan pada perhitungan, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah untuk Y yaitu 4498 dikurangi 0,0011 per X, atau Q quantity 4498
dikurangi 0,0011 F. Jika pada tahun 2020 harga berubah menjadi 35.900.000, maka jumlah permintaannya adalah Q 4498 dikurangi 0,0011 V price 4498 kurangi 0,0011 dikali 35.900, 4498 dikurangi 4148, yaitu hasilnya 350. Jadi untuk harga tahun 2020 penafsirannya 35.900.000, maka jumlah permintaannya di pasar yaitu 350 unit. Yang kedua, analisis korelasi produk momen. Untuk rumus analisis korelasi produk momen yaitu dengan RXY sama dengan N sigma X per Y XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X2 dikurangi sigma X per kuadrat dikurangi N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu hasilnya 0987. Kesimpulannya, semakin tinggi harga produk motor Yamaha WR 155, maka semakin rendah permintaannya. Sedangkan semakin rendah harga produk, maka semakin tinggi permintaannya, terbukti dengan tingkat keeratan hubungan yang sangat kuat. Kita cari tingkat hubungan korelasi produk momen. (0987) berarti tingkat produk momennya sangat kuat. Untuk yang ketiganya yaitu mencari koefisien determinasi dengan rumus R2 sama dengan N sigma X per Y, N dengan rumus sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X per 2 akar 2 dikurangi sigma X kuadrat di N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu hasilnya 0974. Kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR 155 terhadap jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dijelaskan sebesar 0,974%, sedangkan 2,6% untuk mencapai 100% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk perusahaan ZXY nya, perusahaan yang keduanya yaitu sama, harus mencari analisis regresi secara manual dan harus cari analisis korelasi produk momen dan determinasi koefisien.
Untuk perusahaan ZXY itu kita buatkan dulu tabelnya. N itu sama tahun 1 tahun 2012 sampai 2019, yaitu 2012 nya disebut tahun ke-1 dan 2019 nya untuk tahun ke-8, dan yang dicari itu tahun ke-9 atau tahun 2020. Untuk tahun pertama yaitu harga flash dengan kode X 38.100.000. Untuk tahun 8 nya yaitu 36.900.000. Untuk jumlah barangnya quantity yaitu dengan kode Y 110, dan untuk tahun 8 nya tahun ke-8 nya yaitu 250. Dan kita dulu buatkan dulu XY nya buat mempermudah analisisnya. Ini hasil dari X dikali Y, hasilnya di sini, dan untuk X kuadrat yaitu X dikuadratkan, dan untuk Y yaitu Y dikuadratkan. Ini hasilnya dari atas sampai sini, di sini disimpannya, dan untuk sigma dan untuk seterusnya sama. Untuk sigma Y, sigma XY, sigma X2 dan sigma Y2. Yang kedua, analisis produk momen sama dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N tahun yaitu X sigma X2 yang ini dikurangi sigma X ini 310, dan yang untuk selanjutnya yaitu N sigma Y kuadrat yaitu yang 217 dikurangi sigma Y yang ini per akar kuadrat, yaitu hasilnya 0,956. Kesimpulannya, semakin tinggi harga produk maka semakin rendah permintaannya, dan semakin rendah harga produk maka semakin tinggi permintaannya. Terbukti dengan tingkat keeratan hubungan yang sangat kuat. Tadi sudah dilihat interval koefisien tingkat kehubungannya. Untuk B nya yaitu dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X per akar kuadrat, yaitu untuk hasilnya yaitu 0,00116. Untuk rumus A nya yaitu untuk rumus A Y kurangi B dikali X. Untuk rumus Y yaitu yang dicari itu yang ini, yang A. Untuk rumus Y nya yaitu sigma Y dibagi N 1255 dibagi 8 yang hasilnya 157, dan untuk sigma X dibagi N yaitu hasilnya 37.550.000. Yang ini A Y dikurangi B dikali X 157, yang ini min 0,000 116 dikali 37.550.000. 157 ditambah 436 hasilnya 457 ditambah 4.360
hasilnya 4.517. Berdasarkan pada perhitungan maka diketahui fungsi permintaannya yaitu Y 4.517 yang ini dikurangi 0,00116 X 16X Ki sama dengan 4.517 dikurangi 0,00116 P. Jika pada tahun 2020 harga berubah menjadi 36.500.000, maka jumlah perhitungannya adalah Ki 4.517 dikurangi 0,00116 P Ki sama dengan 4.517 dikurangi 0,00116 dikali 36.500.000. 4.517 dikurangi 4.238, yaitu hasilnya 279 unit. Maka jikalau produk Yamaha WR150 dengan harga tahun 2020 yaitu 36.500.000, maka jumlah permintaannya konsumennya yaitu 279 unit. Untuk koefisien determinasi sama dengan rumus R2 N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X per 2 dikurangi sigma X akar kuadrat sigma dan N sigma Y per 2 yaitu dikurangi sigma Y akar kuadrat, yaitu hasilnya 0,916. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk terhadap jumlah permintaan pada perusahaan ZXY yaitu perusahaan kedua dijelaskan sebesar 96%, sedangkan untuk 8,4%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Untuk gabungannya sama, yaitu gabungan penjualan perusahaan yang tadi, perusahaan pertama XYZ dan perusahaan kedua ZXY, dengan rumus B nya sama N sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, yaitu hasilnya B, hasil B nya 0,0012, yang dicari Y, yang dicari A nya, dan untuk rumus Y nya yaitu sigma Y dibagi N 291 yang ini dibagi 16 karena ini digabungkan 81 perusahaan 8 tahun kali 2 ya 16 sama dengan 187. Dan untuk rumus X nya yaitu sigma X dibagi N 596.800 sama dengan dibagi 16 sama dengan 37.300. Untuk A nya yaitu dengan rumus Y kurangi B dikali X 187 yang ini dikurangi min 0,0012 yang ini B nya dan dikali 37.300 ini untuk X nya hasilnya, yaitu sama dengan 187 dikurangi
min 4349 4349, hasilnya 4536. Berdasarkan pada perhitungan, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y nya 4306 dikurangi 0,00012 X, Q nya sama dengan 453,6 dikurangi 0,00012 P. Jika pada tahun 2020 maka perusahaan mengubah harga produknya menjadi Rp 35 juta, maka jumlah permintaannya adalah Q 4536 dikurangi 0,0012 P sama dengan 4536 dikurangi 0,00012 dikali 35 juta sama dengan 4306 dikurangi 4081 yang hasilnya 455. Jadi jika tahun 2020 harga produknya 35 juta, maka yang diminta permintaannya yaitu 455. Dan untuk analisis ya produk momennya sama dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X2 dikurangi sigma X per kuadrat 2 per kuadrat N sigma Y per kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu hasilnya 0,981 untuk tingkat keeratannya, hubungan keeratan. Kesimpulannya, semakin tinggi harga produk maka semakin rendah permintaannya, sedangkan apabila semakin rendah harga produk maka semakin tinggi permintaannya. Terbukti dengan tingkat keeratan hubungan yang sangat kuat. Untuk koefisien determinasi yaitu dengan rumus R2 sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N sigma X per 2 dikurangi sigma X kuadrat N sigma X per 2 dikurangi sigma Y kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 0,963%. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk terhadap jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZXY dijelaskan sebesar 96,3%, sedangkan untuk 3,7-nya dijelaskan oleh faktor lain. Sekian dari saya mengenai pembahasan penaksiran fungsi permintaan pada perusahaan XYZ untuk penjualan produk Yamaha WR155 dan perusahaan ZXY sama untuk produk Yamaha WR155 dan penggabungan penjualan dari kedua perusahaan tersebut. Mohon maaf banyak kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.